Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 29 Juni 2026, hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, bagaimana? Ya, apakah ada yang ambil posisi di hari Jumat kemarin? Ya, walaupun saya infokan terakhir di hari Jumat itu kan lebih prefer cari sell ya, yang dimana ketika dia di bawah 4000 kita bisa namanya cari sell. Ternyata marketnya itu ketika dia break di bawah 4000 ini hanya sebatas di sweep doang ya, di sweep doang. Kemudian secara H1 dia tutup di bawah, tapi secara H4 dia tidak tutup di bawah 4000. Berarti secara H4 dia masih strong di atas 4000 sebenarnya ya. Jadi karena saya lebih prefer ini adalah H4 dan 15 menit, tapi H4 tidak tutup di bawah 4000, sebenarnya agak sulit untuk bisa diambil posisi buy-nya gitu kan ya. Sell-nya gitu kan. Karena kan kemarin marketnya masih lebih prefer untuk condong ke bawah. Nah, karena di sini marketnya sekarang sudah tembus tinggi sekali ya. Tingginya luar biasa, dan sekarang bagaimana? Dan juga dilihat marketnya di sini kan juga prefer untuk close di dalam daily fair value gap-nya kemarin di hari Jumat ya. Dan apakah di sini kita melihat yang namanya koreksi ataupun retracement naik cukup tinggi ke atas? Mungkin aja ya, mungkin aja kita akan melihat yang namanya retracement naik ke atas. Oke. Sebelum itu dari segi fundamental dulu ya. Fundamental kalau kita lihat selama Sabtu Minggu kemarin kalau nggak salah itu sempat ada dar-der-dor lagi ya kan, yang dimana dari segi Iran, kemudian Amerika serang balik lagi, kemudian Israel lagi, dan Lebanon lagi, dan teman-temannya gitu kan ya. Pokoknya kembali lagi dar-der-dor lah seperti itu. Dan kemudian untuk di minggu ini NFP-nya akan terjadi di hari Kamis ya, bukan di hari bukan di hari Jumat. Karena di hari Jumat tanggal 3 Juli itu kita akan mendapatkan Amerikanya libur ya, banknya libur kalau nggak salah, Independence Day kalau nggak salah ya, atau nggak hari kemerdekaan di Amerika kalau nggak salah. Sebentar, kalau nggak salah ya, coba kita cek sebentar. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Bank Amerika libur. Ya benar ya, hari kemerdekaannya tanggal 4 Juli ya. Hari kemerdekaan Amerika itu tanggal 4 Juli soalnya. Jadi kalau dilihat kita akan mendapatkan NFP di hari Kamis ya kan. Yang dimana hari Kamis biasanya itu tidak akan hasilnya itu agak sedikit cepat gitu biasanya ya kan, karena di hari Kamis tapi jamnya masih sama. Oke. Jadi apapun yang terjadi pada minggu ini, apakah bakal terjadi yang namanya gerakan aneh-aneh selama sampai NFP di hari Kamis ya kan? Berarti hari Senin sekarang, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan, yang dimana besok juga sudah merupakan akhir bulan, kemudian hari Rabu sudah memasuki bulan Juli 2026. Jadi apapun bisa terjadi, dan ingat bulan Juli itu sudah masuk dalam kuartal 3 tahun 2026 ya kan. Apapun yang terjadi pada kuartal 3 awalnya itu biasanya akan terjadi sedikit ada bumbu-bumbu biasanya ya kan. Ada sedikit goncangan juga biasanya, dan apalagi sekarang kita mendapatkan kalau yang astrologi sekarang kita mulai yang namanya memasuki adalah bulan purnama hari ini, full moon. Kemudian hari ini sampai tanggal berapa saya lupa itu ya, selama sebulan kalau nggak salah itu mengalami Mercury retrograde. Well, apa yang bakal terjadi ke goldnya ke depannya? Well, kita lihat aja lah nanti secara teknikal, oke? Nah, untuk di minggu ini kita akan lihat, well kalau kita lihat ya, berarti dari time frame weekly 4000 itu masih ditahan sama market. Dan kalau kita lihat berarti market juga tidak tutup di dalam candle paling rendah di minggu tanggal 8 Juni. Berarti di sini kita mendapatkan valid low selain yang ada di bawah angka 4000. Bentar ya, ini akan saya hidden lagi ya. Berarti karena ini sudah terlalu kayaknya agak jauh sih ya. Bentar, sebentar. Sebelum saya lanjut ya, ini garis-garisnya saya hidden dulu deh ya. Ini saya hidden dulu atau nggak saya sembunyiin dulu karena biar nggak terlalu banyak garisnya gitu kan ya. Ini saya
hide, ini saya hide juga karena supaya tidak terlalu banyak ada garis. Oke. Ini akan saya hide juga. Ini yang paling besar ya, ini juga paling besar saya akan hide dulu. Oke, biar nggak terlalu banyak pusing nanti ngeliatnya. Oke. Nah, dari segi weekly balik lagi. Jadi dari segi time frame weekly, selain kita mendapatkan yang namanya 4000 sebagai angka psikologi dari time frame weekly, kita juga mendapatkan yang namanya suatu angka support yang berlaku dari time frame weekly, yaitu ada di harga 4023. Berarti dengan demikian kita mendapatkan dua area zona time frame weekly yang dimana adalah dari angka 4000 sebagai angka psikologi sampai di harga 4025 ya sebagai angka psikologi juga ya, naikin lagi dikit lah ya, walaupun ini kan sebenarnya 4024 ya kan, ini 4024 atau 4023 kita kan naikin dikit lah supaya pas 4025. Jadi dari 4025 sampai 4000 itu kita bisa menganalogikan sebagai suatu area support yang cukup valid untuk sekarang ya. Apapun nanti semisalnya di bawah 4025 itu akan bisa men-trigger marketnya bisa cukup rendah kembali lagi di bawah 4000, dan tidak menutup kemungkinan marketnya akan kembali lagi bisa tutup di bawah 4000. Sekali lagi ya, 4000 itu adalah trigger masifnya ataupun bisa dibilang sebagai panic selling button ataupun tombol panic selling bagi para seller untuk memasuki pasar dan membawa market supaya lebih rendah lagi ke bawah. Untuk lebar zonanya sekali lagi adalah dari 4025 sampai 4000. Jadi dua area ini akan bisa menjadi titik kunci apakah market kedepannya memilih untuk melanjutkan penurunan atau akan mengalami retracement dulu. Karena ingat, dari segi time frame weekly, internalnya kita adalah bearish. Oke, internal time frame weekly itu adalah low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Sudah ada lower low baru, walaupun tidak ada body candle close dari yang namanya low terakhir tanggal 8 Juni. Walaupun ada body candle close ya kan, ada body candle close di bawah low yang terakhir tanggal 23 Maret ya kan, di sini di 4100. Jadi tetap ini akan menjadi weekly internal bearish. Tapi ingat, dalam internalnya di sini kita belum mendapatkan yang namanya lower high. Entah akan terjadi lower high pada minggu ini, karena kalau dilihat juga NFP di minggu ini akan mengalami penurunan dari 172.000 ke 114.000. Jadi kalau semisalnya NFP ini juga didukung datanya yang merah, dan tiba-tiba di hari Rabu tanggal 1 Juli kita mendapatkan Kevin Wars yang bernada tiba-tiba jomplang. Karena ingat ya, terakhir pada saat Fed meeting kemarin, kalau nggak salah tanggal berapa itu, tanggal 18 kalau nggak salah ya, 17 gitu kan ya. Ini Kevin Wars sangat luar biasa hawkish. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba di minggu ini Juli tanggal 1 dia memberikan suatu statement yang jomplang atau nggak bernada terbalik dengan terakhir FOMC dan didukung oleh NFP yang merah, maka itu akan bisa men-trigger, berarti dari segi weekly kita akan bisa melihat yang namanya potensi retracement, yang berarti dari segi mingguan kita berusaha untuk menciptakan yang namanya lower high baru. Dan kalau semisalnya minggu ini kita mendapatkan yang namanya lower high ataupun potensi membentuk lower high dari segi time frame weekly, berarti ya udah, kalian tinggal pakai Fibo aja dari sini, dari 4890 sebagai titik 100 dan 3958 sebagai titik 0. Sekali lagi, jika memang minggu ini adalah menciptakan yang namanya lower high. Berarti kalau di sini kita bisa lihat 61,8 itu cukup jauh sekali di area 4500 memang ya kan. Dan di sini 4375 selaku high pada saat FOMC kemarin tanggal 17 Juni itu ada di bawah 38,2. Jadi di sini kemungkinan marketnya bisa berhenti pas di 38,2, kisaran 4.300-an secara weekly itu juga bisa terjadi. Ya, walaupun tidak untuk kemungkinan juga high pada saat FOMC itu juga bisa di sweep doang dan masuk ke dalam 50% weekly Fibonacci retracement. Ya, jadi apapun kenaikan di sini ini akan dianggap masih sebatas weekly retracement ke atas. Karena sekali lagi weekly di sini internalnya kita sudah beneran pure bearish. Oke. Jadi semoga aja minggu ini sampai minggu depan harapannya adalah marketnya bergerak naik gitu kan ya.
market bergerak naik dengan kondisi hanya sebatas retracement weekly supaya marketnya bergerak sehat. Karena saya worry-nya kalau tidak ada retracement weekly, contohnya kayak di 25 Agustus gitu kan, ini tegak lurus banget. Saya worry-nya itu sekalinya tidak ada retracement, drop-nya itu cukup lumayan parah. Tidak senang saya seperti itu sebenarnya ya. Jadi memang secara ideal saya memilih pro untuk terjadinya weekly retracement, tapi tetap strukturnya adalah bearish. Jadi kalau kalian ngide untuk cari buy pada minggu ini, silahkan, asalkan kalian yakin dengan konfirmasi dan juga struktur versi kalian juga. Oke, dari segi indikator mengatakan stokastiknya ini sudah di bawah zona oversold, sedangkan dari segi RSI-nya itu sudah di bawah 40. Jadi secara momentum bearishnya ini masih lumayan kencang sebenarnya. Tapi kalau kita lihat memang tanda-tandanya di sini belum kelihatan karena sekali lagi 4000 belum ada body candle close. Oke, sekarang kita ke daily. Nah, ingat weekly internya adalah bearish, berarti daily-nya pun juga sama-sama bearish. Terakhir, ini saya hapus lagi ya. Terakhir, di analisa di hari Jumat, saya menginfokan juga yang dimana jika semisalnya marketnya itu bisa tutup di dalam daily bearish fair value gap-nya, maka itu akan bisa mengindikasikan berarti marketnya secara daily akan mengalami retracement ke atas. Nah, kebetulan di hari Jumat kemarin marketnya juga tutup di dalam bearish fair value gap-nya, ya kan di sini. Berarti ada kecenderungan marketnya itu bisa untuk bergerak naik ke atas sampai mana? Minimal di sini kita mendapatkan yang namanya drop base drop sebesar ini. Jadi marketnya bisa naik sampai ke area 4100 atau enggak sampai 4200 karena sekali lagi range dari drop base dropnya ini atau enggak area base-nya di sini itu cukup lebar. Dan kalau ditarik dengan menggunakan Fibonacci retracement dari high tanggal 17 Juni sampai low di tanggal 24 Juni, maka di sini 50% dan 61,8 pas di 4220. Oke, 4220. Jadi ini kemungkinan marketnya akan bisa mencapai retracement titik ekstrim sampai ke 61,8 yang atau enggak bisa sampai di 50%. Nah, kalau sudah begini, apakah kita bisa untuk cari buy hanya untuk mendapatkan toleransi ke atas naik sampai ke 1500 atau enggak minimal sampai 1000 pip? Bisa. Tapi ingat, kalian di sini ngebuy itu ngelawan weekly dengan kondisi structure bearish dan dari segi daily-nya kalian juga melawan structure daily-nya bearish. Jadi, walaupun secara logika simpelnya atau enggak logika analitik retracement gitulah bahasanya ya, potensi ini mengalami retracement, yes, itu bisa jadi. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu kapan ini sellernya akan masuk lagi ke dalam market. Apakah dia menghormati Fibonacci? Apakah dia menghormati yang namanya structure, mungkin support resistance atau enggak area base di sini, atau mungkin area tertentu, atau mungkin tiba-tiba aja dia nggak kena suatu level yang saya inginkan, marketnya langsung drop ke bawah. Contohnya itu pada saat kemarin di sini. Ya, dari high di sini sampai low di sini, atau nggak sampai ya low di sini lah ya, low di sini, ya low di sini, dia kan kena sampai 38,2 dan kalau diukur lagi sampai bawah di sini, dia belum sampai 61,8. Ya, intinya memang cuma kena 50%, tapi kalau memang dicari presisi banget itu jarang banget bisa pas biasanya. Ya, jarang banget bisa pas atau nggak sampai ke titik-titik tertentu. Itulah yang saya worry, yang dimana kalau semisalnya volume sellernya itu bisa masuk lagi entah di area dimanapun gitu kan ya, mungkin versi mereka mungkin pas aja di antara 38,2 sampai 50% atau enggak di antara 50% sampai 61,8, mungkin angka cantik 4200 hit kemudian drop, atau mungkin hanya pas kena 4150 ya kan, belum kena 50% hit dan drop, itu juga bisa. Sekali lagi ya, kalau misalnya kalian ingin ngebuy, kalian melawan struktur time frame besarnya. Bukannya nggak boleh untuk ngebuy, hanya saja harap diperhatikan di mana kalian mau ambil profit. Bukan kayak kemarin yang saya infokan, ambil swing sell untuk bisa target jauh sampai 4000. Nah kayak gitu. Nah untuk sekarang sih jujur saya belum berani mengatakan untuk ambil swing sell, karena ini potensialnya adalah untuk bisa retrace naik ke atas gitu ya.
Dari segi daily tetap ini adalah bearish, potensial dia naik kalau dia mengalami retracement naik adalah minimum dia sampai ke base base dropnya di sini. Ingat ini range-nya lebar dari 4135 sampai 4220. Walaupun sekali lagi ya, dari segi daily saya lebih prefer marketnya itu naik sampai ke 4225. Sampai sini beneran saya nggak bohong. Sampai sini. Saya nggak bohong. Saya lebih prefer marketnya itu naik sampai sini ya. Naik sampai sini 4245, hit, fake out, kemudian drop ke bawah. Wah, itu enak banget. Saya pribadinya begini ya. Saya pribadinya adalah naik sampai 4245 atau 4250, konfirmasi entah mungkin di minggu depan atau nggak 2 minggu, hit, drop. Wah, itu enak banget karena targetnya sekali lagi adalah bisa sampai ke bagian paling bawah liquidity di 3886. Harapan saya sih begitu. Jadi, apakah prefer cari buy? Well, kalau kalian ngide untuk cari buy ya, sebenarnya ini mungkin bisa saya bilang ya bisa-bisa aja lah ya. Jadi saya hapus dulu deh semuanya ya. Saya hapus dulu semua supaya lebih clear. Ini saya clearkan dulu lagi ya kan supaya nggak bingung. Ya, berarti potensial dia naik ada. Terus kalau kita lihat dari segi indikator, apakah di sini marketnya bisa menciptakan yang namanya bullish divergence? Memang secara 2 hari kemarin trading days ya kan, yang dimana yang terjadi di hari Kamis dan di hari Jumat memang candlenya tercipta hijau ya. Jadi konfirmasinya adalah hari ini sebenarnya, atau enggak ini karena sekali lagi ya, karena versi saya ini adalah stokastiknya cukup campur ya kan, versi cepat dan juga versi lambat. Untuk di sini sih belum pasti kelihatan, tapi dari segi RSI-nya ini sudah mulai kelihatan terjadi bullish divergence. Hanya saja volume dia untuk naik itu belum kelihatan. Jadi kalau kalian ngide untuk nge-buy hanya dari segi indikator potensinya adalah bullish divergence, ya silakan aja. Kalau saya pribadi kalau ditanya bisa nge-buy, bisa, tapi target sekali lagi tidak bisa mengharapkan jauh karena structure sekali lagi atau enggak trennya itu adalah masih bearish dari segi daily. Ya, oke. Kalau misalnya dia terjadi peluang untuk yang namanya kenaikan, berarti bagaimana kondisinya? Oke, dari segi daily kita bisa membuat suatu area untuk dari segi daily adalah bisa di sekitar sini. Kisaran berarti sampai di harga 4000. Saya pakai body candle close ya, atau enggak versi line chart itu ada di 4071 ya. Jadi ini merupakan body candle close dari segi time frame daily ya, yang ada di harga 4070 atau enggak di 4071,3 lah kisaran sini. Jadi kalau memang ada body candle close di atas 4071 seperti ini misalnya, maka misalnya hari ini marketnya tutup di atas 4071, maka ini bisa mengindikasikan marketnya akan naik selanjutnya bisa sampai ke area base-nya yang ada di sini. Ya kan? Jadi kalau kalian ngide untuk cari buy, sekali lagi adalah hari ini kalau bisa ditutup hijau dan ditutup di atas 4071, besok baru bisa untuk cari buy-nya. Kalau kalian melihat dari segi pandangan daily, karena ini merupakan support become resistance sekarang yang ada di daily. Oke, itu dari segi daily, harap diingat ya. Sekarang kita ke H4. Oke, ingat H4 di sini adalah strukturnya itu adalah masih bearish, tidak berubah, ya kan? Yang dimana dari segi time frame H4, kalau boleh saya bilang, kemungkinan dia menciptakan inducement-nya itu, kalau nggak salah ya sebentar. Ini low lagi, low, kemudian lower high, low diambil high. Sepertinya sih sebentar. Ini dia ngebuat low, ini high tertinggi, di sweep high-nya dan kemudian drop. Wah, ini kalau kita bicara inducement sih sepertinya paling worth it sih di sini ya. Ini di sini sepertinya nih. Ini adalah inducement H4.
ya, inducement H4. Sekali lagi ya, memang secara swingnya kita kan kasat mata nih clear banget, low, lower high, lower low. Jadi menurut saya sih ini lebih kepada inducement yang ada di H4 karena dia ngambil swing high sebelumnya, kemudian ini sebagai swing tertinggi dan ini sebagai drop. High di sini yang ngebuat drop paling rendah. Nah, ini lebih kepada drop base drop seperti yang sudah saya infokan kemarin. Ini dimana dia drop, base, kemudian dia drop. Jadi tidak ada swing. Kalau versi saya ini tidak ada swing. Ya. Jadi ini adalah inducement versi H4 dan kalau semisalnya ya, marketnya ini memilih seperti kejadian kayak kemarin yang terjadi di 9 Juni dan terjadi di tanggal 15 Juni. Dan di sini juga marketnya mirip-mirip kejadiannya ya. Yang dimana kejadian miripnya adalah di sini H4 marketnya membuat kotak. Di sini juga marketnya membuat kotak. Oke. Kemudian setelah dia membuat kotak, marketnya itu membuat rally. Kemudian dia koreksi dan kemudian dia rally lagi ke atas sampai akhirnya dia itu nge-sweep inducement di sini. Ya, nge-sweep inducement dan membuat fake out kemudian drop. Bisa juga marketnya itu berbuat kayak begitu pada hari ini atau nggak pada kondisi market structure sekarang. Yang mana dia sudah rally, kemudian dia koreksi, rally lagi, ya kan? Koreksi lagi, nanti dia rally lagi, koreksi lagi, di sweep, ya kan? Di sweep inducementnya turun, kena 4245, 4250, baru dia drop ke bawah. Kalau semisalnya marketnya di sini bisa mengulang kejadian kayak kemarin di 17 Juni. Ya, ini cocok logi aja sih ya, karena kalau dibilang ini rada-rada mirip aja kondisinya. Kayak seperti tanggal drop di sini tanggal 9 Juni, ya walaupun nggak persis sama, tapi ini hampir mirip lah. Karena setelah dia drop, dia itu mengotak atau enggak dia buat area sideways di sini. Di sini juga dia membuat sideways, kemudian ketika dia break sideways, dia langsung lari ke atas. Sama kayak di sini. Break sideways, retest, dia langsung lari ke atas. Harapan saya sih masih sama kayak begini ya. Dia kena 4245, 4250. Hit, drop. Itu enak banget sih. Oke, jadi dari segi H4, potensial ini masih akan menjadi bearish adalah yes. Dengan di sini marketnya akan membuat inducement-nya di sini. Ya. Kalau di sini gimana? Kalau di sini sih menurut saya lebih kepada base aja sih ya, bukan sebagai swing. Tapi kalau dilihat dari segi time frame H4 sih ini juga bisa ada supportnya sih di sini ya kan. Kisaran 41 ini angkanya cukup jelek juga sih. Saya juga heran kenapa bisa ada angka di sini. Nih, sekitaran 4137 ini jelek banget. Ya. Cuman ya begitu adanya. Oke. Ini 4070 saya delete dulu ya kan, karena ini lebih kepada daily sebenarnya. Oke, kita ke H4. H4 internal berarti ini sudah bisa saya bilang H4 internalnya adalah bullish. Berarti H1-nya sebenarnya ini sudah bullish juga berarti ya. Ini high, low, high, low, high. Oke, clear, simple. Jadi ingat, internal H4 kita masih... Wah, ini saya agak bingung nih. Gimana kita saya buatnya ya? Internal H4 karena dia sudah menciptakan dua swing high dan swing low. Oke, ini secara struktur H4 ya, bukan ini struktur H4 dengan kondisi adalah dia sudah membuat dua high dan dua low. Ya. Karena kondisinya adalah high, low, high, low, high. Clear? Dia sudah membuat yang namanya dua swing high dan dua swing higher low. Jadi saya bisa mengatakan ini bullish walaupun sejatinya dia ini masih tegak lurus ke bawah. Oke, dia masih tegak lurus ke bawah. Karena sekali lagi saya menganggap ini sebagai base bukan sebagai swing. Oke. Jadi terserah kalian ke roadmapnya di sini kalian boleh tetap bearish tidak masalah. Tapi kalau kalian ini intraday-nya ya ini lebih kepada bullish gitu aja sih. Ya. H4 indikator mengatakan yes ini sudah dia bergerak naik, stokastik dan RSI bergerak naik, hanya saja apakah secara RSI dan stokastiknya ini bisa sejalan. Nah kalau kita lihat memang dari segi RSI-nya ini kan dia ketabrak di 50 ya, sedangkan dari segi stokastiknya dia sedang berusaha naik sampai ke zona overbought. Oke.
potensi dia naik sampai ke zona overbought dan bisa aja diam, itu harus didukung dengan kondisinya adalah RSI-nya wajib di atas 50. Seperti kejadian persis kayak kemarin di tanggal 11 Juni. Ya kan? Dia ini ketika dia naik sampai ke zona overbought, itu harus didukung dengan RSI-nya yang diam di atas 50. Maka itu akan terkonfirmasi marketnya akan bergerak naik. Supaya dia valid, itu tekanan bullish-nya. Tapi ingat, tekanannya itu masih hanya sebatas retracement ya. Oke, di mana kita bisa nge-buy sekarang kalau kayak begini? Ya, karena ini H4 internalnya adalah masih bullish ya. Internal swing berarti adalah dari sini low, high, udah kena 38,2, di sini kena 50%. Ya kan? Kena 50% dan ini kena 38,2. Kalau dia muter sih ya sudah, apa mau dikata gitu kan ya. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, kalau kayak begitu berarti apakah kita telat untuk cari buy gitu kan semisalnya. Kalau misalnya memang dia berhenti di 38,2 dan dia muter gitu kan ya, ya otomatis sudah telat untuk cari buy. Karena sekarang logikanya di sini adalah kita masih bisa nge-buy hanya jika marketnya itu memilih untuk melakukan respect seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Contohnya itu adalah di sini. Di sini kita mendapatkan area kotak ya, area sideways. Oke, sideways, breakout sideways, kemudian marketnya retest. Berarti di sini kita mendapatkan resistance become support. Break resistance, retest support, breakout lagi. Kemudian ini geser. Tuh kan? Ini ada resistance. Resistance di break apakah sudah di retest? Memang ini sudah dites dengan satu candlenya di sini. Ini nih candle ini ya, candle yang di tanggal 26 Juni jam 6 ini ya, yang ini. Breakout, retest, sudah lari. Dan apakah ini sudah valid? Memang dia sekali tes langsung lari. Nah, kalau semisalnya dia ini sudah selesai retestnya dan potensi dia naik, ya udah sekarang potensi kita nge-buy adalah tinggal tunggu di sini. Di sini ada resistance, tunggu dia breakout, nabrak 4100, turun lagi, nanti cari buy lagi. Gitu. Ya, bisa sampai sana. Oke, bisa sampai sini. Dan kalau semisalnya nih kalau kita ukur berdasarkan time frame H4 dari swing besar ya, kita bicara swing bearish lagi. Kalau semisalnya dia sampai swing besar H4 berarti ditarik dari sini sampai sini, dia sekarang kena 50%. Nah, berarti idealnya ya jika memang memilih untuk mengalami daily retracement dengan mengharapkan mengambil swing inducement di sini secara H4, idealnya adalah dia naik, nabrak 61,8, respect turun, retest resistance become supportnya, baru dia naik ngegas, terus naik sampai sini. Itu harapan saya adalah seperti ini, dengan syarat sekali lagi adalah retracement daily itu terjadi. Oke, ini kalau ada yang mau nge-buy dengan kondisi marketnya masih respect ya kan, respect resistance become support sebelumnya, ya udah. Ini kita simple aja tradingnya. Breakout resistance mungkin nabrak 4100, kemudian dia nabrak ininya 4120 tadi ya kan 61,8, nabrak dan turun. Nanti retest RBS-nya di sini, kalian cari buy lagi boleh. Itu ya. Jadi sekarang kalau ada yang mau buy sepertinya ini telat, jadi sabar aja dulu. Oke, sekarang H1. Karena H4 internalnya adalah bullish, berarti H1-nya adalah bullish. As simple as that, ya. Dan kita mendapatkan satu valid yang namanya area resistance become support juga ada di time frame H1 di sini. Oke, jadi ini bisa kita kategorikan sebagai suatu, wah ini cukup banyak sih sebenarnya ya. Ini sebenarnya ya kalau boleh saya bilang, ini jam 8 malam, jepret naik tinggi, tutup di atas 4000. Jam 12, jam 1. Ini jam 7 pagi, jam 8, jam 9, jam 12. Oke, 10 jam. Oh sama sih, jam 8 jebret langsung naik di sini. Jam 8 jebret turun. Rabu, Kamis, oke ya. Kita geser ke kiri dulu. Apakah kita mendapatkan suatu level-level cantik ya yang bisa kita pakai? Sorry ya.
Terlalu bersemangat, jadi tiba-tiba tenggorokannya sakit. Oke, di sini kita cocok lagi dengan time frame H4 dulu ya. H4 kisaran 4035. Oke, kemudian di time frame H1 kita bisa pakai ya 4035 ya. 35 agak ke bawah sih sebenarnya. Versi H1 sih kita pakai ini aja lah ya. Kita pakai ini kisaran dari 4045 sampai di kisaran 4038 ya. Ini adalah menjadi support become resistant become support yang ada di time frame H1. Walaupun secara H4 sih ini agak ke bawah dikit ya. Cuman ya udahlah. Intinya ini adalah resistant become support yang ada di time frame H1. Nah, di sini juga kita mendapatkan secara H1 mendapatkan valid liquidity panjang sekali ya di sini. Seret. Nah, di sini ada sasaran empuk di sini ya. Jadi, ini merupakan sasaran empuk ya. Ini bisa kalian buat 3 aja bisa atau kalian mau tarik sampai sini juga boleh. Ini merupakan area liquidity. Persis seperti yang sudah terjadi di tanggal sebelumnya yang kayak terjadi di sini ya, seperti di tanggal 11 Juni kemarin. Nah, ini akan menjadi magnet ke depannya yang dimana ini bakal di sweep karena ini merupakan sesi Asia low dan ini merupakan sesi New York dan ini merupakan sesi Asia dan ini merupakan sesi New York PM. Dah, ini merupakan semua bakal menjadi target liquidity ya. Jadi ini liquidity bakal menjadi yang namanya kondisi yang paling enak untuk dijadikan target swing, dan semoga marketnya beneran naik sampai 4200 dulu baru tembak jauh ke bawah. Itu enak banget sih. Oke. Nah, sekarang bagaimana time frame H1? Time frame H1 kita mendapatkan yang namanya sekali lagi ya, ini masih bullish dengan terakhir higher low-nya adalah di sini sama kayak tadi di H4. Jadi selama dia tidak break di bawah 3982 ini masih akan dianggap sebagai bullish. Apalagi di sini marketnya juga ada satu area base ya kan. Ini marketnya ada satu di dalam area base karena di mana ini adalah rally base rally ya kan. Ya udah, ini marketnya tinggal naik aja sih sebenarnya ya kan. Dan sekarang naiknya potensialnya bisa sampai mana kok kayak begini. Ini sih 4100 menurut saya H4 sih ya. Ini H4 deh ya. Ini H4, kemudian H1 4106 sampai 4900. Oke. Oke, H1-nya dia ini ngambil ekstrim dan sudah diambil, sudah turun. Sebenarnya sih ini kita bisa nge-buy ya kan di dalam area base-nya di sini. Tapi dengan kondisi ya marketnya itu jangan sampai turun lagi di bawah 4035. Karena kan ini RBS H1 ya kan. Ini kan RBS H1 nih. Ya ini saya buat beginilah ya. Mungkin beginilah. Ini kan RBS H1 ya kan, resistance become support H1 nih dari 4046 sampai 4035 lah. Kalau dia nanti turun sampai sini, turun di bawah 4035, bisa masih nge-buy karena marketnya kan masih di atas 4000 ya kan. Bisa nge-buy. Jadi kalau ada konfirmasi justru nanti kalian bisa buy lagi. Sekarang bukannya nggak bisa nge-buy. Cuman harapannya lah ini sebagai pemberhentian terakhir supaya H4-nya ini juga masih mulus ya kan, yang dimana dia breakout, retest, breakout, retest, breakout, retest, simple kayak begitu. Oke, silakan digabungkan aja ya kan. Kalau dia berhenti memang di sini ya kan. Kalau memang dia berhenti di sini atau enggak dia memang retest dulu sampai 4035 baru dia naik, ya bisa juga nanti di buy. Atau kalian mau gabungkan dengan menggunakan Fibonacci juga boleh. Misalnya dia turun sampai 50% baru dia naik juga boleh. Intinya sekarang ini potensi masih bisa naik. Untuk mengalami adalah daily retracement. Tapi ingat ya, bukannya nggak bisa nge-buy. Hanya saja structure-nya time frame besar itu masih bearish. Dan tadi sudah saya infokan berulang kali, H4 di sini bullish-nya hanya sebatas internal, bukan swing, bukan trennya. Oke? Konflik sebenarnya di sini.
Jadi ya udah sih, simple aja. Kalau kalian ingin cari buy, tunggu dia at least mungkin berhenti di sini ya kan, retest dari base-nya, konfirmasi, tinggal putar balik dan cari buy, atau mau pakai versi H4, tunggu dia breakout resistance di sini, nabrak, breakout ya kan, retest resistance become supportnya, baru cari buy juga boleh, tidak menjadi masalah. Oke, berarti 15 menit sekarang gimana? Well, 15 menitnya kalau dilihat sih ya ini 15 menitnya oh 15 menitnya agak konflik sih ya. 15 menitnya agak konflik. Tapi sebenarnya sih harapan saya 15 menit jangan turun di bawah 4035 sih. Harapan saya ini 15 menit jangan sampai turun di bawah ini. Supaya ini masih inline 15 menitnya ini adalah masih strong bullish. Mana tadi dia garisnya? Ya. Jadi 15 menit ini kan inducementnya ada di sini sebenarnya. Dia ngebuat high, low, kemudian dia terbang. Nah, di sini sebenarnya low yang valid di 4035. Semoga dia tidak break di bawah 4035 sih. Kalau dia break di bawah 4035 bagaimana? Ya udah, itu akan berubah menjadi bearish. Kalau udah menjadi bearish ya tinggal tunggu back to bullish lagi aja. Jadi sekarang memang masih bullish ya kan. Sekarang ini masih bullish. Jadi kalau kalian ngide untuk cari buy, tunggu konfirmasi aja. Itu doang sih. Dan terakhir sebelum saya tutup, kita cari candle tidak punya ekor kalau di atas ya. Jadi banyak banget yang nanya di komen. Ini teori saya ya, teori saya. Sebenarnya sih kalian bisa tanya juga ke AI kayak ChatGPT atau nggak Gemini. Maksud dari candle tidak punya ekor tuh bagaimana? Atau nggak valid di time frame berapa sebenarnya? Saya pribadi adalah ngelihatnya itu minimal di time frame 5 menit. Ya at least 5 menit. Kenapa nggak di 1 menit? 1 menit itu bisa, tapi biasanya itu 1 menit itu tidak terlalu strong gininya. Reaksinya tidak terlalu strong. Misalnya kayak kemarin ya. Kemarin kita tahu semua bahwa saya sudah buat di kisaran harga 4005 berapa kemarin ya? 4058 ya, candle tidak punya ekornya di sini. Oke. Oh, tiba-tiba ini punya ekor sekarang nih. Kemarin nggak ada ini ya. Ini kalian sebagai saksi mata nih, kemarin tidak punya ekor di 4058 ya kan? Apa yang terjadi di kisaran 4058 kemarin di sini? Nih kemarin ya kan? 4058 apa yang terjadi? Marketnya hit ya kan? Hit, naik dikit, kemudian dia drop cus jauh ke bawah ya kan? Jadi lumayan lah dapat dari 4058, keseret lumayan hampir 100 pip, tapi secara profit dia profit 100 pip lebih. Itu. Nah, untuk sekarang kalau di atas kita cari karena nggak punya ekor lah, let's say ya. Ini bersih semua. Ini bersih semua, ini bersih semua. Oke, saya lupa ngasih tahu. Berarti versi saya ya, maksudnya candle tidak punya ekor itu adalah yang dimana terjadi imbalance. Jadi suatu pergerakan dimana ketika marketnya itu membuka suatu harga baru pada time frame tertentu. Sekali lagi versi saya adalah minimal 5 menit. Jadi ketika dia ngebuat di time frame 5 menit baru buka ya kan, market buka langsung drop gitu kan, atau enggak market buka langsung break ke atas, langsung naik ke atas. Jadi ibaratnya itu ketika market buka tidak ada perlawanan sama sekali dari seller atau enggak buyer. Karena versi saya adalah candle yang bagus itu adalah candle yang memiliki 2 ekor dan body. Tidak peduli seberapa gede bodinya ya, at least punya ekor. Karena dengan demikian berarti market itu seimbang antara buyer dan juga sellernya. Nah, kalau kayak begini berarti sekarang di mana? Nah, untuk sekarang candle tidak punya ekornya ada di sini. Nih, ya kan yang ada di harga 4048. Jadi kemungkinan dia ini bakal sweep 4048 kemudian dia bergerak naik. Bisa jadi, ya kan? At least dia tidak break di bawah 4036. Nah, kalau di atas sekarang bagaimana? Ini tadi ini sempat candle nggak punya ekor nih. Ya kan, candle nggak punya ekor 4084 das naik kemudian dia turun ke bawah. Oke, kita cari target ke atas sekarang ya. Kalau semisalnya nih ya beneran dia naik sampai 41, 42, 45 versi saya gitu kan ya. Apakah benar ada candle tidak punya ekornya? Oke, kita breakdown semua ya.
Di sini ada, coba ini pernah keisi apa belum? Ini sudah pernah keisi, tuh kan? Kena sekali, drop. Oke, berarti ini sudah expired, sudah nggak ada ya kan? Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ini tidak ada, tidak ada. Tidak ada sampai 4100. Oke, naik lagi, tidak ada. Sampai 4180, tidak ada. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini sempat ada tapi nggak jadi, ya kan, sudah nge-spike tinggi sekali. Kemudian naik lagi di atas 4200 sekarang ya. 4200. Ini nge-spike tinggi, nge-spike tinggi sekali. Oke, nge-spike tinggi sekali. Buset nih. Oke, ini inducement kalau nggak salah ya tadi ya. 4220. Oke, kita geser ke sini sekarang. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ini sudah diambil. Naik ke atas lagi. Wah, tinggi banget nih. Tinggi banget. 4245, 4250. Oke, tidak ada ya. Berarti sampai atas pun ya, sampai 4275 ini. Oh, ada sebiji nih. Oh, bukan, nggak ada ya, nggak ada ternyata. Berarti sampai atas sampai 4270 itu nggak ada candle nggak punya ekor. Berarti secara utang di atas versi saya itu nggak ada. Ya, utang di bagian bawah ini ada 4048. Kemudian di bawah ini oh ini ada ya kan? Saya kira nggak ada nih. Ini ada. Kemudian ini sudah diambil. Kemudian ini ada semua, ada semua, ada semua. Kemudian sampai bawah ini ada semua. Oke, berarti secara utang cuma ada satu biji yang baru tercipta hari ini. Untuk sampai candle-candle sebelumnya nggak ada sih. Jadi kemungkinan ini marketnya akan bergerak normal, tidak akan terlalu banyak spiky untuk mengejar candle yang tidak punya ekor. Tapi sekali lagi itu versi saya loh ya. Tapi kalau kalian misalnya tidak sesuai, misalnya kalau ada saya salah juga untuk menginfokan ya, saya mohon maaf juga. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.